Di rapat paripurna Senin kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat mendukung langkah pemerintah untuk penanganan corona, termasuk mengubah alokasi anggaran di anggaran pendapatan dan belanja negara. Bahkan, bila Presiden Joko Widodo menganggap perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk merevisi APBN akibat dampak corona. Dan tentu saja melakukan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah untuk membantu agar pandemi COVID ini bisa segera berlalu. Langkah antisipatif juga kami lakukan untuk bisa mendukung pemerintah dalam pelaksanaan APBN, kemudian APBNP, bahkan jika akan dilakukan Perpu untuk segera pemerintah bisa melaksanakan fungsi anggarannya sesuai dengan harapan yang kita semua harapkan. Tak cuma mendukung langkah eksekutif soal alokasi anggaran, di Komisi 6 DPR yang membidangi sejumlah kementerian juga akan ada tim pengawas untuk kerja penanganan COVID-19. Keputusan ini dibuat dalam rapat internal secara virtual di Komisi 6 DPR. Hasil rapat memutuskan akan dibentuk tim pengawas terhadap beberapa kementerian mitra Komisi 6 DPR RI, yaitu Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kata Ketua Komisi 6 DPR Faisal Riza, seperti dikutip dari laman kumparan.com. Mengubah alokasi anggaran atau realokasi anggaran kini memang perlu dilakukan. Panjangnya penanganan wabah corona yang membutuhkan dana besar sudah terbayang. Yang pasti, ekonom mengingatkan anggaran harus menyentuh langsung masyarakat untuk membantu menjaga daya beli. Lebih bagus bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran untuk cash transfer, untuk bagaimana universal basic income ini, pendapatan untuk menjamin daya beli ini bisa langsung ditransfer ke masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, itu yang disebut lebih bantuan tunai yang lebih efeknya lebih bagus daripada padat karya ataupun program-program seperti kartu prakerja misalnya. Yang jelas, saat ini Menteri Keuangan Sri Mulyani merealokasi anggaran APBN tahun ini sebesar 62,3 triliun rupiah untuk mempercepat penanganan COVID-19. Beleid berupa instruksi Presiden pun sudah diteken dan berlaku untuk sebuah kementerian lembaga. Tim Liputan, Kompas TV. Kita segera terhubung dengan Said Abdullah, Ketua dari Badan Anggaran DPR RI. Selamat siang Pak Said. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Said. Kemarin ini Ketua DPR Puan Maharani sudah menyatakan bahwa dari DPR mendukung memberikan lampu hijau kepada langkah pemerintah untuk mengubah alokasi anggaran untuk menangani wabah corona ini. Sudah ada komunikasi lebih lanjut dengan Menteri Keuangan soal ini Pak Said? Saya pada tanggal 23 Maret melalui video conference dengan Menteri Keuangan, juga ada 3 rekom dari anggaran yang diminta kepada pemerintah. Sehingga antara apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua DPR dengan Badan Anggaran itu sudah satu frekuensi. Bahwa kita punya sense of crisis yang sama menghadapi pandemi COVID-19. Pak Said, berikan kami gambaran terkait mekanisme perubahan atau relokasi anggaran ini. Biasanya perubahan anggaran melalui APBN perubahan, tapi kemarin Ketua DPR mengatakan bahwa bila perlu bisa terbit Perpu dan DPR mendukung. Seperti apa mekanismenya? Kalau mekanismenya yang ditempuh oleh pemerintah Perpu adalah sederhana. Perpu itu pastilah bunyinya Perpu Ketahanan Fiskal kita untuk menyelesaikan persoalan yang mendera kita semua. Ini sudah masuk pada aspek kemanusiaan, bukan sekedar urusan kesehatan pandemi COVID ini. Oleh karenanya jika Perpu yang keluar dari pemerintah, maka pemerintah menyampaikan kepada pimpinan DPR. Setelah dari pimpinan DPR, baru dibentuk Bamus. Bamus memerintahkan untuk dibahas di Badan Anggaran, dan lewat mekanisme persetujuan paripurna baru Banggar akan membahas Perpu tentang ketahanan fiskal ini. Jika kita bandingkan opsi perubahan anggaran dengan menggunakan Perpu dan juga dengan APBN perubahan, Pak Said, apa untung ruginya jika melihat dari kecepatan? Karena
suasana sekarang ini kita butuh kecepatan, Pak Said? Perpu itulah yang paling cepat yang harus dilakukan. Tidak ada mekanisme lain. Jika kemudian lewat usulan biasa RAPBN perubahan, tanpa disertai dengan perpu oleh pemerintah untuk defisit dari 3% ke 5% terhadap APBNP kita, maka kemudian itu tidak ada gunanya APBN kita itu, perubahan itu. Oleh karenanya, yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah, perpu tentang Undang-Undang Keuangan Negara, khususnya yang menyatakan bahwa defisit kita 3% terhadap APBN. Rasio hutang kita disebutkan 60% terhadap PDB. Nah, saya berharap pemerintah mengeluarkan perpu ketahanan fiskal sekaligus di dalamnya sudah ada APBN perubahan. Jadi yang diharapkan dari Badan Anggaran sekarang adalah pemerintah mengeluarkan perpu terkait ketahanan fiskal. Tapi kalau kita bicara terkait realokasi anggaran melalui perpu ini, Pak Said, apa saja yang bisa diubah sih anggaran melalui perpu ini? Apakah bisa misalnya kita sebut saja anggaran dari infrastruktur diubah untuk direalokasi gitu menjadi anggaran di kesehatan misalnya? Kalau itu lewat perpu ketahanan fiskal yang di dalamnya ada APBN perubahan, sudah tentu realokasi itu pasti dilakukan. Tidak bisa dihindari karena semuanya kita ingin menyelesaikan pada titik dampak COVID-19. Prioritas pertama pasti kepada penanganan COVID-19 untuk gugus tugas. Kita minta pemerintah itu setidaknya bisa fokus memberikan anggaran 75 sampai 80 triliun. Tapi apakah itu cukup? Maka kita minta ke pemerintah juga supaya jaring pengaman sosial diperluas. Hitung-hitungan saya bisa 120-130 triliun. Apakah itu cukup? Tidak bisa. Karena jaring pengaman sosial itu hanya untuk PKH, BPNT, miskin, rentan miskin. Bagaimana dengan sektor informal dan industri kita yang UMKM? Maka kita minta ke pemerintah agar dimasukkan juga kebutuhan itu sekitar 80 T. Baru yang terakhir, Banggar itu menyarankan kepada pemerintah dukungan pembiayaan anggaran penanganan COVID-19 yaitu dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional sekitar dibutuhkan anggaran 150 sampai 175 T. Oke, jadi sekarang dari Banggar ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan perpu terkait ketahanan fiskal sebesar kira-kira 80 triliun begitu ya Pak Said. Kapan kira-kira ini bisa segera melakukan terakhir komunikasi dengan pemerintah? Ketahanan fiskal untuk penanganan wabah COVID-19 itu perlu 400 triliun. Oke. Dan ke daerah perlu 255 triliun. Hampir 650 triliun. Nah, saya harapkan pemerintah apakah hari ini perpu keluar atau sore ini atau besok. Itu kewenangan pemerintah sepenuhnya. Kewenangan pemerintah dalam hal ini presiden. Sesaat setelah perpu sudah dikeluarkan oleh pemerintah atau dalam hal ini adalah presiden, apa yang langsung akan dikerjakan oleh DPR, Pak Said? Maka langkah-langkah yang kalau itu sudah masuk, katakanlah sore ini presiden mengumumkan. Besok Menteri Keuangan dengan Menkumham katakanlah bertemu dengan Ibu Ketua DPR dan jajaran pimpinan DPR. Maka secepatnya pimpinan DPR akan melakukan badan musyawarah. Dari BAMUS itulah ditentukan bahwa perpu ini akan dibahas oleh badan anggaran. Maka dibawalah ke paripurna pada saat itu juga. Dari paripurna itulah langsung dilempar untuk dibahas di badan anggaran. Kami akan melakukan secepat-cepatnya pembahasan terhadap perpu ini. Pak Said, dari
munculnya Perpu, ada pertemuan dengan Ketua DPR dulu, dari Ketua DPR dibahas ke Bamus, dari Bamus baru ke Badan Anggaran melalui paripurna. Estimasinya berapa lama Pak Said? Insya Allah, kalau DPR akan reses 12 Mei, seminggu sebelum 12 Mei saya pikir sudah selesai. Seminggu sebelum 12 Mei, artinya awal Mei sudah selesai begitu ya Pak? Insya Allah kan semangat pemerintah dan DPR sekarang sama sebagaimana pidato Ibu Ketua DPR. Itu yang menjadi patokan kami semua. Ibu Ketua DPR akan mendukung sepenuhnya program-program pemerintah, bahkan disebutkan di dalam pidato oleh Ibu Ketua DPR, Perpu sekalipun akan kami dukung. Oke, baik. Terima kasih Pak Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI telah bergabung bersama kami di Kompas Siang.